Dan beliau ketika ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, beliau istinad fil fikhi itu namanya sama Sayyid Abi Bakar Sato. Itu beliau ngendikan saya ngaji Bukhari bab ini sampai ini, yang enggak menangi ini, kemudian ini tak tambal sendiri. Ini mbah-mbahnya istrinya siapa ini? Gus Iim. Ini temannya adik saya satu kelas, tak tanya tadi, lebih beling mana enggak tahu Gus katanya. Beling saya Gus. Ya, karena sekarang tawaduk ini lebih beling itu supaya dianggap wali karena tawaduk itu. Jadi enggak jelas sekarang. Makanya saya sering ngomong seenaknya itu karena gitu. Yang tawaduk pun enggak jaminan lebih sopan. Jadi tawaduk untuk diakui baik. Jadi repot. Ngeles itu gitu ya. Ngeles ya. Khilaf. Ya. Mbak Mahfud itu ngaji lama sekali sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sampai beliau kecakamannya. Saya ini tahadus binikmah. Kalau baca Khasyatut Turmusi itu enggak tahu bedanya dengan I'anatut Thalibin. Saking persisnya ibaratnya Mbah Mahfud itu persis seperti malakah yang dipunyai Sayyid Abi Bakar Sato, yaitu Sahibul I'anah. Nah, Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung sekaligus gurunya karena barep sama rujuk. Namanya Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu gurunya Mbah Ahmad bin Syu'aib, mbahnya Mbah Mun. Jadi dulu Mbah Ahmad itu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu diantara khas pengajarannya adalah hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Al-Mutun. Sehingga meskipun nazuman atau matan dihafalkan. Makanya terus ada muhafadzah di Indonesia karena sanad dari Sayyid Umar itu santri harus menghafalkan. Yang menjadi beda dan masalah itu era Gus Reza, hafalan itu untuk naik kelas. Dulu ndak hafalan itu hafalan saja untuk jadi orang alim. Sekarang untuk naik kelas. Jika saya sering digojlok, saya ini masih hafal Jurumiyah, hafal Imriti, saya itu masih banyak hafalan. Itu sering digojlok sama teman-teman. Gus Bak dulu ngaji pasti gak setor. Buktinya apa? Hafalannya masih. Kalau kita jadi saya malah yang masih hafal malah dianggap satu kesalahan. Saya sampai sekarang masih hafal Alfiyah, Jurumiyah, tapi malah disalahin sama temen. Pasti dulu gak setor. Buktinya masih kan. Nah, yang benar yang lupa-lupa itu karena sudah distorkan. Memang bahasa setor itu salah. Wong ilmu kok distorkan. Ya hilang. Makanya saya kadang itu yang benar siapa gitu. Saya itu pembela santri bodoh, saya berkali-kali bilang itu. Ternyata yang enggak hafal sama yang hafal itu pinter yang enggak hafal karena sudah disetorkan. Saya itu punya teman musyawarah mu'in. Saya dulu itu Rais Mu'in. Itu enggak pernah menang sama santri paling diem terus. Ketika tak tanya, kenapa kamu enggak jawab? Sakjane aku iso Gus, cuma tawaduk mbek jenengan. Monggo jenengan. Itu sampai sekarang dia jadi kiai. Tiap ada muskilat yang SMS saya, Gus ini dijawab. Sakjane kula nggih saged tapi kepengin tawaduk. Itu saya itu ya mangkel ya. Mau mangkel tuh dia tawaduk, mau husnudzon kayaknya goblok betul. Jadi saya nanti mau konsultasi sama Gus Iim, Gus Rizal, cara menghadapi kiai kayak itu gimana. Jadi mau dibenci itu tawaduk, mau diyakini tawaduk kayaknya memang ndak bisa. Terus saya teruskan tentang Mbah Mahfud. Jadi guru-guru kita ini zuriyatam ba'duha mim. Saya sampai sekarang ngaji di Pondok Damaran, itu pondoknya generasi ke-7-8. Itu juga mbah-mbahnya keluarga mana? Gedongan ya. Gedongan. Ya dari Nyai. Itu dulu tuh luar biasa. Zaman itu sudah ngarang kitab. Jadi Mbak Raden Asnawi yang terkenal itu termasuk pendiri NU itu masih cicit dari Kiai Haji Asnawi Sepuh. Kiai Haji Asnawi Sepuh itu punya anak namanya Soleh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Jadi itu saya mbah ke-7 kalau ke-8 dari beliau. Jadi semua saya Gus Reza, Gus-gus di sini itu zuriyatam ba'duha mim. Nah, ciri zuriyah sing mardiyah indawa yang diridani Allah itu adalah karakter ajdatnya, karakter leluhurnya itu terjaga. Makanya Nabi Yusuf mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Saya ngikuti jejak leluhur-leluhur kami. Beliau menyebut mulai Ibrahim, Ishaq, Yaqub.
Ciri utama leluhur itu adalah maka nalana an musyrika billahi min syai'. Saya tidak akan melakukan syirik kepada Allah. Makanya ketika saya dulu belum hafal Quran, itu bapak hanya ngendikan begini, hak, kowe kudu ngapal Quran, kowe nak rapal, lu kepaten obor. Artinya misalnya mbah kita bisa baca Khasyatul Turmusi, anaknya bisa, cucunya bisa. Ini cicitnya mau tidak bisa itu malu karena bapaknya bisa. Sekali bapaknya tidak bisa, anaknya ini punya alasan, bapak aja tidak bisa. Ini bukan nyindir, perintah. Ya, saya ini bukan nyindir, tapi apa? Perintah. Siap 86. Siap 86. Jadi kalau saya tidak hafal Quran, bapak saya itu hafal Quran, bapak saya, buyut saya itu hafal Quran. Itu sekali saya tidak hafal, maka anak saya punya alasan tidak hafal karena bapaknya tidak hafal. Untuk supaya anak ini tidak punya alasan, bapak ini harus jaga tradisi itu. Wattaba'tu millata abai. Jadi kalau Gus Riza bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, anaknya itu bisa bahasa Mandarin nanti. Karena sanad ini harus musalsal. Saya bayangkan orang itu tidak akan bakas Mbah Zubair, andaikan Mbah Mun tidak salim itu. Pasti bisa saja Mbah Zubair itu nasya mansia, dilupakan. Andaikan Kiai Makhrus, Gus Imam Kiai Makhrus tidak seperti ini, maka orang juga tidak bakas Mbah Karim. Sampai Mbah Karim dihormati sedemikian rupa karena zuriyahnya meneruskan tradisi beliau sampai seperti ini, yaitu mengkhidmati para santri. Sekali Gus Riza dagangan. Wis dagangan ya. Apalagi dagangan sarung BHS. Itu sudah masalah ya. Makanya saya alhamdulillah menjadi masalah itu peringatan. Memang itu enggak wilayahnya. Jadi zuriyatam ba'duha mim. Sekali karakter ini hilang, maka akan hilang seterusnya. Saya punya pengalaman agak rohani. Nanti bisa ditasih Gus Riza. Nanti setelah saya, beliau tak beri hak ngendikan karena paman tadi. Kalau kita punya mbah alim alamah, bapaknya alim alamah, kemudian kita ini dagangan, terus ita itu ngalor ngidul, orang akan ngira bapak kita seperti itu. Karena teori orang Jawa kacang ora ado songkolan jarang. Jadi yang menstatuskan para leluhur kita adalah kita. Sekali kita ini meleset, tadi kata Gus Riza yang asyaki tadi ya, asyaki adalah orang yang keluar dari rel mbah-mbahnya. Maka status kembahnya akan hilang. Makanya banyak orang alim alamah, kemudian di era cucu sudah tidak diziarahi karena cucunya mengharamkan ziarah. Dan itu banyak sekali. Jangan-jangan mbah-mbahnya bisa baca Ikhya, cucu-cucunya tidak bisa, terus bilang, "Wong penting itu ilmu modern. Ilmu itu tidak penting." Akhirnya ya sudah orang lupa lagi. Karena banyak sudah tidak dikholi, tidak dikenang. Itu yang paling bahaya dalam status zuriyah. Sehingga Nabi Ibrahim itu diselamatkan oleh Allah, yaitu dengan mengutus Nabi Muhammad SAW yang beliau adalah min khalisi sulalati Ibrahim al-Khalil. Sehingga Nabi Muhammad yang meluruskan itu. Enggak benar kalau Ibrahim adalah Yahudi. Karena Yahudi itu adalah marga atau aliran atau milah terserah, karena itu ada perdebatan. Setelah Ibrahim jauh, yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ketika Rasulullah debat terbuka dengan pakar-pakar Yahudi, orang-orang Yahudi bilang, Ibrahim itu Yahudi ya? Terus Allah memberi firman kepada Rasulullah SAW, ha antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair, tidak objektif. Saya, kata Nabi Muhammad, berdebat secara ilmiah bahwa Ibrahim tidak mungkin Yahudi, pengikut Yahuda maksudnya. Tapi kamu berdebat secara sangat tidak ilmiah karena kamu mengatakan Ibrahim pengikut Yahudi. Yahudi dari Yahuda gitu. Kenapa tidak ilmiah? Itu sama dengan mengatakan Mbah Manap itu pengagum Gus Riza. Waduh. Itu kan salah besar. Kan Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ibrahim. Itu sama dengan misalnya mengatakan Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Itu kan kacau. Mbah Hashim pengagum Mbak Yeni. Itu kan kacau. Artinya apa? Ketika Yahuda menamakan diri atau mencatut Ibrahim dikatakan Yahudiyah, pengikut Yahudiyah, itu enggak ilmiah sekali. Karena Ibrahim generasinya jauh sebelum Yahuda. Makanya lamim ba'dih. Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah
Ibrahim. Bagaimana mungkin di kepalanya di masjid, kakinya menyentuh sinagog. Yang Nabi Yusuf malah hampir semuanya di sinagog. Yang parah Yakub semuanya di sinagog. Karena Yakobus tadi. Artinya gini, saya dulu sebagai pengkaji tafsir, itu ya iskal itu janggal. Maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasroniyah. Ibrahim itu tidak Yahudi ya tidak Nasrani. Itu kan satu pujian yang sangat aneh. Itu kan sama dengan mengatakan Bahak itu ya ora PKI, ya ora komunis, itu kan aneh. Masa Ibrahim Khalilur Rahman hanya distatuskan ya tidak Yahudi, tidak Nasrani. Tapi setelah saya ke makom beliau, ternyata ada artefak fisik atau suasana fisik yang beliau bisa saja dianggap Yahudi karena makamnya di sinagog. Sama, andekan Mbah Karim tidak punya cucu-cucu kayak Gus Imam, kayak Gus Reza. Terus makomnya nyun sewu gak kerumat. Makomnya Mbah Zubair misalnya gak kerumat. Orang akan mengatakan itu makom awam. Sehingga tidak ingin menelah. Dan jadi putu ya berat. Mulane jenengan dongakno. Nggih, kula suwun sekali-kali kula ngomong serius niki dongakno. Nah kula mboten perlu dongakno, gak ono ponakan dongakno paman. Tapi saya berkeinginan paman saya ala siratim mustaqim.